Salam sejahtera dalam seluruh pendengar setia Radio Salsabila dimanapun Anda berada. Selamat datang nih di salah satu show inspiratif dan edukatif, ruang berbagi kisah, gagasan dan semangat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Hari ini tepatnya di Selasa 8 Juli 2025 kita hadir dengan tema yang sangat relevan dan penting, yaitu generasi cerdas berintegritas, jauhi korupsi, wujud cinta untuk negeri. Karena integritas bukan hanya kata ya, melainkan karakter, bukan hanya sekedar slogan, tetapi menjadi bukti nyata cinta kita pada siapa? Pada bangsa pastinya. Di kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita 3 narasumber yang luar biasa yang akan membagikan inspirasi dan pengalaman mereka. Yang pertama kita sapa dulu Ibu Hosiati, Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan, Guru SMK Negeri 1 Sampang, penyuluh anti korupsi Jawa Timur dan pembina DPAKK Kabupaten Sampang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Sada, Kak Sada ini. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama undangannya Ibu. juga untuk adik-adik juga, untuk pemirsa semuanya. Oke. Terima kasih. Sahabat salsa gitu ya Bu ya. Oh Oke. ya, sahabat salsa. Iya, betul sekali. Jadi ini sudah disapa ya sahabat salsa dengan narasumber kita yang pertama, luar biasa sekali. Dan untuk selanjutnya ada Aminah Mustafa Saleh, Duta Pelajar Anti Korupsi 2023, Ketua OSIS Angkatan 26 dan juara 3 Jurnalistik FLS 2N. Halo, selamat siang Aminah. Siang Kak Zada dan juga sahabat Salsabila FM. Oke, luar biasa. Jadi kalau tadi kita sudah mendengar juga dari Aminah Mustafa Saleh sendiri, Duta Pelajar Anti Korupsi 2023, Ketua OSIS juga dan juara 3 Jurnalistik FLS 2N. Selanjutnya nih ada Ahmad Riza, Duta Pelajar Anti Korupsi Kabupaten Sampang 2024 serta juara 1 Lomba Market Rumah Adat 2024. Selamat siang Riza. Halo, selamat siang juga Kak Sada dan juga sobat pemirsa atau Salsabila. Iya, lebih tepatnya kita sapanya sahabat salsa begitu ya. Oh, Iya, sobat salsa. oke, sahabat salsa, betul sekali. Jadi sahabat salsa, kita akan membahas ya, berkupas tuntas pastinya dengan tema yang sudah relevan tadi, generasi cerdas berintegritas, lalu jauhi korupsi, wujud cinta untuk negeri. Memang mungkin kita agak berat begitu ya, tapi harapannya memang ini pembahasannya daging semua, sehingga nanti informasi dan inspirasi bisa sampai pada sahabat salsa semuanya. Nah, untuk yang pertama nih ya, kita boleh banget untuk bertanya terlebih dahulu ke Ibu Hosiati, Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan selaku Guru SMK Negeri 1 Sampang, dan nah ini dia yang harus kita tanyakan, penyuluh anti korupsi Jawa Timur, pembina DPAK Kabupaten Sampang. Gimana nih Bu? Dari Guru SMK Negeri 1 Sampang terjun ke penyuluh anti korupsi Jawa Timur. Memang prosesnya lumayan panjang. Jadi rompi yang saya pakai ini tidak serta-merta saya dapatkan dengan instan, tapi ini memang prosesnya sangat panjang. Jadi ceritanya ini memang bermula dari rasa penasaran saya. Saya kan sudah penasaran gitu. Iya. Rasa penasaran saya ngutak-ngatik di website, loh kok ada ACLC, ada apa, ini ada apa di dalamnya. Saya baca ada, oh ini ada e-learningnya juga. Saya coba, saya kerjakan e-learningnya. Nah ternyata setelah mengerjakan e-learning saya bisa mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi. Itu di tahun 2018. Nah saya coba ikut. Ya. Mungkin ini pengalaman baru dan mungkin ini ilmu baru dari untuk saya. Oke. Nah, tahun 2019 saya daftar melalui websitenya di ACLC. Saya dipanggil untuk ke KPK, ke LSP KPK di Jakarta. Dan saya pada saat itu karena waktu proses sertifikasinya dengan kebetulan juga saya dipanggil untuk ikut pelatihan guru inti. Jadi saya tetap memilih dari guru inti, saya tinggalkan ini dulu. Nah, ternyata tahun 2020 pada saat itu COVID, saya dipanggil lagi untuk sertifikasi, tapi dengan sertifikasinya kita karena COVID waktu itu kan kita tidak bisa kemana-mana, jadi kita pakai online. Nah, disitulah kita selama 4 jam kita disertifikasi oleh asesor dari LSP KPK. Nah,
korupsi itu saya dinyatakan kompeten menjadi penyuluh anti korupsi pertama di Kabupaten Sampang. di Sampang. Oke, luar biasa sekali. ACLC ini apa sih Bu sebenarnya? ACLC apa ya? Kurang lebihnya semacam ini ya, coba. Oh ya, boleh. Jadi ini ya sahabat salsa. Jadi dari Bu Hosiati sendiri itu terjun langsung dari rasa penasaran awalnya. Ini penasaran membawa berkah gitu ya Bu ya. Jadi dia dulunya seperti itu. Lalu mengikuti e-learning ternyata bisa di 2018, lalu bisa juga mengisi di ACLC tadi, dipanggil di KPK dan 2020 sempat sertifikasi juga begitu ya Bu ya. Gimana? Itu pusat edukasi untuk anti korupsi yang dimiliki oleh KPK. Jadi ya, kita di sana nanti KPK juga punya LSP, KPK LSPP 2 namanya. Itu kita nanti disertifikasi di sana. Oke. Berarti pertama kali di Kabupaten Sampang itu sekitar tahun berapa tadi Bu? Saya tahun 2019 itu ya. Sertifikasi tahun 2020. Jadi sudah jalan 6 tahun. Ini sudah tahun kedua kita, karena 3 tahun itu kita harus RCC. Jadi memperbaharui sertifikatnya. Iya. Ini sekarang kalau di kita di penyuluh itu kan ada penyuluh anti korupsi pertama, muda, madya dan utama. Iya. Jadi yang sekarang saya sudah naik jenjang ke muda. Tuh. Jadi di Jawa Timur kita sudah banyak. Jadi dari berbagai profesi juga untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Banyak. Oke. Tapi luar biasa ya Bu ya. Jadi yang pertama, beban nggak sih Bu sebenarnya diamanahi seperti ini? Kalau beban sih enggak, karena saya sudah komitmen. Komitmen bahwa kita untuk menyuarakan anti korupsi itu sudah komitmen di hati sudah. Oke, luar biasa. Kalau udah komitmen, insya Allah kedepannya lebih mudah begitu ya Bu ya. Insya Allah. Oke, 2020 tersertifikasi, nah menjadi penyuluh anti korupsi di Sampang, namun di Jawa Timur begitu tingkatnya. Bukan tingkat, kita mengikuti sertifikasi ini langsung ke LSP KPK. Dari LSP KPK. Ya. Hanya waktu itu di Sampang hanya saya sendiri. Iya. Karena ya mungkin apa belum mengenal kurang tahu ya. Tapi sekarang sudah ada temannya saya di Sampang. Jadi sudah ada ya Bu ya. Tapi waktu itu masih sempat menjadi yang pertama. Masih jadi pertama. Jadi setelah itu kita kalau sudah jadi penyuluh kita ada satu forum. Forum di Jawa Timur yang namanya Jawa Timur Anti Korupsi. Ada forumnya berarti ya. Dan kita sudah dikukuhkan oleh gubernur sudah 2 kali pengukuhan dari gubernur kita. Luar biasa ya sahabat salsa ya. Jadi dari itu tadinya terjun di dunia penyuluh anti korupsi begitu, dan transisinya sekarang begitu, mengapa diundang pula Duta Anti Korupsi kali ini? Karena memang Bu Hosiati sendiri ini yang mendampingi siswa dalam program Duta Pelajar Anti Korupsi. Benar ya Bu ya? Mendampingi. Tantangan terbesar apa sih Bu sejauh ini kalau mendampingi siswa ini? Dan pertamanya juga gimana terjunnya mahasiswa? Memang di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini adalah tahun ketiga untuk pemilihan Duta Pelajar Anti Korupsi yang mulai tahun 2022. Nah, ini kami sebagai penyuluh, karena memang munculnya DPAK itu memang dari Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Jawa Timur Penyuluh Anti Korupsi. Jadi saya diamanahi dari forum untuk mendampingi adik-adik DPAK, calon DPAK awalnya masih calon. Iya, masih calon ya awalnya ya. Nah, ini kan ada seleksi sebenarnya, ini seleksi ini tidak serta-merta juga DPAK langsung dikukuhkan, tidak. Ada seleksinya juga. Nanti ada seleksi tingkat SMA, SMK dan MA per kabupaten dulu. Ini seleksi per kabupaten. Nah, setelah ini akan penilaian dari provinsi juga, diambil 5 besar putra putri. Nah, nanti akan dipilih yang 2 putra putri untuk dikirim ke provinsi untuk dikukuhkan. Itu di karantina dulu berapa hari? 3 hari ya karantinanya ya. Tapi kalau tadi sudah menjadi duta atau penyuluh ya Bu ya anti korupsi pertama, nah itu ada metode khusus nggak nantinya pembelajaran di sekolah? Untuk metode di kita itu kita punya portal Jaga ID yang di provinsi, sekolah-sekolah itu sudah semuanya, di SMA, SMK itu ada portal. Nah, kita itu nanti untuk penyuluh
Jadi untuk insersi, jadi penyuluhan itu tidak hanya penyuluhan saja, tapi ada insersi ke mata pelajaran tentang pendidikan anti korupsi, ada juga dari ekstrakurikulernya juga, ada juga mungkin nanti kita dengan bekerja sama dengan komunitas-komunitas lainnya. Oke. Tapi lebih terjaga ya Bu ya kalau sudah seperti itu, karena kan udah ada portal, udah ada metode juga, begitu ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali ya sahabat Salsa ya. Jadi memang bagaimana caranya kita harus bisa mengikuti era, dan bagaimana pula bisa memiliki metode strategi khusus sendiri untuk bisa mencapai apa yang ingin dicapai. Salah satunya ini dia anti korupsi. Mendampingi memang tidak semudah itu ya Bu ya, tapi alhamdulillah terjalani hingga periode ketiga. Itu dia. Jadi udah periode ketiga nih. Nah, bagaimana pula nih peran dari Bu Hosiati sendiri dalam menjadi teladan integritas di tengah masyarakat? Kalau tadi mungkin di tengah sekolah, sekarang di masyarakat. Kalau di tengah masyarakat, jadi kita tetap komitmen. Kenapa saya itu di penyuluh ini tidak gentar? Maksudnya tidak. Kalau orang yang misalkan ada yang hanya 3 tahun selesai, saya lanjutkan. Kenapa? Ini sebagai perisai saya bahwa saya harus ingat anti korupsi. Jadi kembali ke hati kita. Kembali ke hati kita. Jadi misalkan ya ini pengalaman ya. Pengalaman. Ini di sekolah misalkan ya. Contoh di sekolah dulu ya. Iya, boleh. Ada di sekolah kemarin ada hari guru. Hari guru kan anak-anak kan bawa bunga, bawa apa. Betul. Kalau saya enggak mau. Kenapa Ibu? Karena itu termasuk gratifikasi. Kenapa gratifikasi? Kenapa itu? Boleh dijelaskan Ibu? Gratifikasi itu kan dari definisinya saja. Jadi kepentingan. Jadi kalau misalkan ya si A murid saya ngasih bunga, otomatis kadang ngasih hadiah, ngasih apa, kadang itu kan mengharapkan sesuatu yang lebih dari saya. Itu yang tidak boleh. Jadi untuk kita sebagai penyelenggara negara lah, saya kan sebagai ASN sama dengan penyelenggara negara, itu tidak boleh menerima apapun yang berkaitan dengan jabatan kita. Cuman kan kalau kita mungkin memberi bunga Bu, kalau memang dari siswanya begitu ya, inginnya saya pengen pokoknya untuk hadiah aja gitu, itu tetap masuk gratifikasi nggak Bu? Ya, termasuk. Kecuali kalau memang tidak ada benturan kepentingan, karena takutnya ada benturan kepentingan. Di situ benturan kepentingan yang memang tidak boleh. Itu memang yang disuarakan oleh kami semua dari penggiat anti korupsi, memang itu yang memang perlu dijaga. Oke. Berarti sejauh pengamatan Ibu nih ya, seberapa besar sih pengaruh kegiatan anti korupsi terhadap perubahan sikap siswa, begitu loh, prestasinya dan lain-lain? Kalau dalam hal untuk insersi ya, untuk insersi ke mata pelajaran mungkin anak-anak kan mungkin lebih disiplin, lalu juga tanggung jawab. Nah, lalu juga jujur yang pertama. Jujur itu perlu jujur itu. Tadi yang saya sebutkan 3 itu termasuk dari 9 nilai anti korupsi atau 9 nilai integritas namanya. Ada 9, biar nanti mereka yang menjelaskan. Oke, siap. Nah ini dia ya sama-sama ditunggu-tunggu. Luar biasa tadi dari Bu Hosiati udah memberikan banyak sekali nih ya pengantar tentang gimana sih kok bisa dari siswanya sendiri menjadi duta anti korupsi, tapi ternyata dari gurunya yang sudah menjadi pelopor, yakni penyuluh anti korupsi Jawa Timur. Nah, dan pembina duta anti korupsi Kabupaten Sampang. Kita bisa berlanjut nih ya ke Aminah Mustafa Soleh, disebutnya atau dipanggilnya Aminah, betul Aminah, sekali? ya. Oke, Aminah, udah kelas berapa ini sekarang berarti ya? Kelas 12. Sekarang kan kenaikan kelas 12. Kelas 12 ya, berarti udah di akhir nih ya. Iya. Dan mau PKL juga? Iya. Oke. Apa sih yang membuat Aminah ini tertarik menjadi duta pelajar anti korupsi? Jadi pada saat itu ketika saya mendengar ada pemilihan duta pelajar anti korupsi, di sana saya tertarik karena memang di Indonesia juga sudah banyak berita-berita tentang korupsi. Jadi saya tertarik itu juga karena ingin belajar lebih dalam tentang anti korupsi. Yeah. Nah, setelah itu juga saya berharap kalau nantinya saya menjadi salah satu generasi muda yang ikut serta dalam agen perubahan mengenai korupsi gitu di negara kita tercinta. Tapi berat kan ya? Berat nggak sih korupsi loh?
Ya tentunya berat, tapi tentunya nggak berat, cuman kan kita pelajar, jadi kita mulainya itu dari 9 nilai integritas gitu. Oke, jadi nggak langsung terjun ke lapangan begitu ya? Enggak, Jadi gimana karena kan caranya? kita juga masih pelajar gitu, jadi difokuskan ke nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi gitu. Oke, itu dari Amina ya sahabat Salsa. Jadi jangan sampai berpikir, aduh udah jadi siswa masih SMK udah mikir tentang korupsi gitu. Tapi ternyata edukasinya dulu gitu, ada 9 nilai integritas. Nah, ini dari Amina nih. Gimana kalau Riza sendiri terjun di dunia atau duta anti korupsi? Kelas berapa sih sebenarnya dari Riza sendiri? Mau naik kelas 11. Mau naik kelas 11, berarti adik kelas nih ya. Iya. Nah ini dia, lebih dini lagi begitu. Gimana sih kok bisa mau gitu? Kenapa nggak terjun di dunia lainnya? Jadi awal mula tertarik saya untuk masuk Duta Pelajar Anti Korupsi ini tahu dari Kak Amina. Oke. Itu kan sebagai OSIS kan, jadinya mendampingi MPLS pada di zaman saya tadi. Selain itu juga saya juga ingin sekali mengetahui lebih lanjut tentang apa itu korupsi, apa itu anti korupsi, apa itu integritas. Sebelumnya saya masih belum tahu apa itu integritas apa aja. Jadi setelah ada pengumuman dari pihak instansi sekolah, terutama dari BOHOS, menawarkan saya untuk masuk anti korupsi. Itu saya sangat excited untuk masuk ke dalamnya karena rasa keingintahuan yang tinggi tentang anti korupsi dan nilai-nilai integritas. Nah, setelah diberitahukan nih dasar-dasarnya oleh BOHOS seperti apa itu korupsi, integritas, saya semakin tertarik lagi ke depannya itu seperti apa, terus DPAK itu tugasnya nanti seperti apa. Jadi saya benar-benar ingin sekali untuk menjadi DPAK di Kabupaten Sampang tahun itu. Oke. Ya, jadi dimulai dari rasa keingintahuan yang tinggi serta rasa semangat untuk mengetahui apa itu korupsi dan bagaimana cara pencegahannya. Begitu. Oke, berarti ini kalau Duta Pelajar Anti Korupsi ini nantinya dilombakan untuk merebut juara 1, 2, 3 kah atau bagaimana? Iya, jadi untuk setelah terpilih melalui beberapa seleksi dimulai dari tingkat kecamatan dan kabupaten. Ya, berapa orang tuh kalau kecamatan? Semua sekolah di Kabupaten Iya, Sampang? Semua sekolah. Oh. Iya, langsung maksudnya. Oke, Iya, jadi Di tapi yang seleksi. dipilih hanya Satu putra dan satu putri. Iya. Oh, oke. Terpilih nah putra-putri dari kecamatan. Dari Iya, Dari kabupaten. kabupaten. Jadi Kabupaten. langsung kecamatan per kecamatan itu langsung gabung di Kabupaten Sampang. Iya, Oh, benar. oke. Terus dipilih perwakilan dari Kabupaten Sampang, satu putra, satu putri. Dan akan dibawa ke Surabaya. Oke. Nah, di Surabaya itu kan di karantina nih selama 3 hari. Jadi diberikan berbagai materi, Iya, berbagai oke. pengetahuan dari berbagai mentor-mentor yang luar biasa. Ada dari dinas, ada dari mahasiswa yang memberikan materi tentang anti korupsi. Yang dimana nanti di akhir itu ada juara juga. Tapi ini penentuan juaranya itu misterius, alias itu bukan seperti dilombakan seperti pada umumnya. Nah, gimana tuh misteriusnya? Jadi selama karantina ini kan ada semacam ini orang-orang yang seperti apa itu? Kayak mungkin mendampingi sekaligus menilai secara diam-diam. Nah, jadi mereka itu menilai teman-teman atau DPAK dari berbagai kabupaten yang dikumpulkan di Surabaya itu dimulai dari awal mereka berada di Surabaya, seperti apa sikapnya, terus ketika selama karantina itu pembelajaran atau pemahamannya seperti apa, tingkat kekritisannya bagaimana, nilai-nilainya seperti apa, terus integritas dalam pengamalan sehari-harinya seperti apa, itu dinilai. Nanti di akhir akan ditentukan 5 putra 5 putri terbaik dari berbagai kabupaten untuk menjadi juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1 dan juara harapan 2. Oke. Iya, begitu. Oke, Riza dan Amina ini sampai di Surabaya. Iya, Sudah sampai di Surabaya, alhamdulillah ya. Lalu ketika sudah sampai di Surabaya, ada lanjutan? Sampai di Surabaya itu kan ada pemilihan juara 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita diajak ke Jakarta ya, Za. Iya. Untuk ke kantor berkunjung ke kantor KPK. Ke RCLC. Oh, Masya Allah, luar biasa banget ya. Iya. Jadi pengalamannya udah banyak banget gitu, langsung ke kantor KPK pusat berarti kan ya? Pengalaman baru. Iya, betul banget. Itu ya, sahabat Salsa, jadi jangan pernah takut mencoba juga. Apalagi terjunnya ditakutkan terlebih dahulu. Waduh, udah urusan korupsi kayaknya urusan pemerintah deh gitu kan ya. Padahal dari siswa kita bisa berkecimpung entah mungkin dari nilai integritasnya. Apa aja sih nilai integritas itu tadi?
Nilai integritas itu ada 9, jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan adil. Wih, itu dia Bisa ya. disingkat sama Apa tuh, Bu? Jumat bersepeda kakak. Oh iya, Jumat bersepeda ya. kakak. Jumat bersepeda kakak. Jujur, mandiri, adil, Adil. Adil kan? Adil, tanggung jawab. bersepeda itu berani. Bertanggung jawab. Berani yang bertanggung jawab berarti ini. Jumat T-nya itu tanggung Iya, jawab tanggung ya. jawab. Iya, oh berarti Jumat, jujur, mandiri, Adil, tanggung jawab, terus bersepedanya berani, sederhana, peduli, dan bersepeda sederhana, Kakak. peduli, kakak kerja keras. Oh, kerja keras. Oh, luar biasa ya sama-sama saya. Jadi itu dia. Kita dapat juga ilmu barunya begitu ya. Bahwasannya ada 9 nilai integritas. Siapa tahu Sobat Salsa lagi hafalan itu gitu kan ya. Kita udah kasih tahu clue-nya seperti apa. Nah, itu dia. Nah, luar biasa sekali cerita yang menarik dari keduanya, dari Riza, dari Aminah, yang gimana mereka bisa mau memilih. Karena memilih itu sebenarnya susah ya Sobat Salsa. Apalagi terjunnya masih di kita siswa. Nah, gimana ini bener nggak ya? Ini udah bagus nggak ya? Ternyata memang iya. Kalau kita tidak ragu untuk milih itu. Nah, pengalaman paling berkesan nih dari Riza sendiri apa sih ketika masuk di Duta Anti Korupsi sendiri? ya pengalaman yang paling berkesan tentunya mendapatkan ilmu yang benar-benar saya tidak pernah ketahui sebelumnya, tapi bisa diketahui melalui DPAK. Ilmu-ilmu tersebut yang memang ilmu yang sangat penting yang seharusnya semua orang ketahui, terutama sejak SD, dan harus dibentuklah karakter integritas itu sejak dini. Jadi setelah mengetahui nilai-nilai tersebut, saya langsung kayak oh, jadi seperti ini ya. Jadi korupsi itu bukan hanya uang. Jadi korupsi itu bukan hanya pemerintah saja yang melakukan, tapi juga bisa dari diri sendiri juga pasti bisa melakukan korupsi. Apa aja tuh? Apapun. Jadi salah satu tindakan korupsi kecil yang mungkin kita pasti sering melakukannya adalah salah satunya adalah sering terlambat, terus menyontek, terus juga sering berbohong atau pura-pura mengarang, menyebarkan berita hoax. Itu juga termasuk salah satu tindakan korupsi. Perilaku korupsi Iya. ya. Perilakunya OSIS ya. Itu ada nggak sih peran Aminah sebagai ketua OSIS dalam membangun budaya anti korupsi di sekolah? Tentunya ada kan. Untuk kata korupsi tersendiri itu udah nggak asing lagi buat kita gitu. Tapi ada sebagian yang mengatakan korupsi itu uang dan uang, seperti pengambilan uang yang bukan milik kita, kekuasaan yang bukan hak kita. Nah, karena saya masih pelajar, di sana dalam saya membangun budaya anti korupsi di sekolah, saya membangunnya dengan cara mengamalkan nilai-nilai integritas. Karena banyak nilai-nilai integritas, hal-hal kecil yang belum kita ketahui gitu. Jadi kita mengamalkannya dengan nilai-nilai integritas, mencontohkan nilai-nilai integritas seperti itu. Oke, di kalangan teman-teman juga seperti itu. Iya. Gitu ya. Tapi bisa nggak sih juga nyeimbangin antara pembelajaran di sekolah kalian nih ya berdua sama nantinya ikut duta-duta seperti ini? Itu bisa nggak nyeimbanginnya? Manage waktunya seperti apa? Untuk manage waktunya mungkin bisa dibagi di awalnya gitu. Misalkan di agenda selanjutnya kita ada seperti sosialisasi ke selanjutnya, mungkin kita harusnya bisa membagi waktu gitu di awal. Dia di sekolah jam berapa tuh? Nanti jadi duta tuh jam berapa? Mengganggu nggak sih ke sekolah kalau seperti itu? Sebenarnya mungkin tidak. Karena ada jadwal tersendirinya, dan mungkin ketika kita ada surat dispen, tentunya kita juga gak bakal ketinggalan untuk ngerjain tugasnya. Kita bisa tanya ke teman-teman untuk ngerjain tugasnya, menyusul seperti itu. Oke, Risa juga seperti itu? Iya, sama juga. Kan sosialisasi itu keseringan kan di saat waktu-waktu kosong seperti Sabtu Minggu gitu. Jadi secara keseluruhan ini tidak mengganggu pembelajaran. Bahkan dengan adanya duta ini kan bisa menambah keyakinan kita untuk bersikap integritas itu seperti apa dalam pembelajaran. Jadi memang sangat bermanfaat lah DPAK ini. Bukan membuat pembelajaran semakin menurun, tapi membuat pembelajaran semakin meningkat dengan penguatan nilai-nilai integritas. Begitu. Luar biasa ya, ini didikan Bu Hosiati. Ini juga yang selalu menemani Duta Pelajar Anti Korupsi. Tapi kalau nanti kembali ke Bu Hosiati ya Bu, berarti Ibu ini wajib mendampingi semuanya dong yang ada di Sampang, begitu ya? Semua dari Sampang saya. Tidak terkhusus MK1 tidak. begitu ya? Tidak. Jadi yang terpilih yang pertama
kemarin yang angkatan pertama itu dari SMA Ketapang sama SMA 1 Sampang. Lalu yang angkatan kedua dari SMK 1 Sampang dan SMK 1 Robatal, dan angkatan ketiga sama. Hanya tukar putra putrinya saja. Iya. Terpilih. Nah, ini mungkin ini perlu saya jelaskan lagi. Jadi kita di KPK itu ada 3 sula. Jadi sula penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Kita ada yang di pendidikannya. Jadi pendidikan anti korupsi itu luas sekali. Jadi tidak harus kita itu korupsi harus tadi yang disampaikan ambil uangnya pemerintah, ambil uang negara. Tidak, tapi perilaku koruptif itu yang memang harus kita tanamkan sejak dini kepada generasi muda saat ini. Iya, betul Bu. Sula itu apa sih sebenarnya Bu? Sula itu ini ya, kan ada gambar sula ya, ada kayak semacam 3 sula. Ada 3 sula. Iya, semacam Trisula itu. Trisula. Ada pencegahan, penindakan dan pendidikan. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Pendidikan anti korupsi itu yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda. Iya. Sebagai generasi ini untuk 2045 kita akan Indonesia Emas, untuk menyambut dunia emas, Indonesia Emas. Anak-anak inilah nanti yang akan menjadi pengganti kita yang sudah akan pensiun nih. Pensiun lah. Jadi kita tanamkan itu sejak dini sehingga nanti Indonesia akan menjadi Indonesia Emas. Sungguhan benar inilah. Gitu ya. Agent of Change-nya memang dibentuknya di sekarang begitu ya Bu ya. Jadi mulai sejak dini lah. Iya, benar sekali. Jadi itu sahabat salsa. Jadi Trisula tadi, kenapa demikian kita tidak boleh bermindset begitu ya, hanya tentang wah pokoknya korupsi tentang uang nih. Enggak. Jadi Trisula itu sudah terbagi dari pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Sehingga dititik beratkan dan ditanamkan tadi di pendidikan sendiri begitu Bu ya. Perilaku-perilaku yang kita lakukan begitu. Memang nanti mikirnya ini mudah nggak sih, susah nggak sih? Mungkin kalau dibilang susah, iya, ketika tidak mau dikerjakan, tidak ada kemauan. Mudah ketika mau dan menjadi kebiasaan. Begitu ya, Bu ya. Oke, luar biasa sekali. Dan dari Riza sendiri nih, menarik tadi ada salah satu juara 1 lomba market rumah adat 2024. Ini saya baru dengar sih ini. Sahabat salsa mungkin baru dengar atau juga sudah pernah, bisa komen aja langsung ya. Gimana sih Riza cara ataupun kreativitas lomba ini sehingga bisa mendapatkan juara 1 ini gimana? Jadi untuk proses lomba market ini sebelum saya lanjut ke proses, pasti ada beberapa yang kurang tahu tentang market. Jadi market sendiri adalah suatu miniatur yang dimana itu terskala nanti di dalam rumah market itu dengan tujuan agar banyak orang yang tahu, oh seperti ini nih rumah adat di Indonesia, oh seperti ini nih bentukan rumah adat jika kita dibuat miniatur, jadi seperti itu. Terus untuk mengenai ke kreativitas, jadi kita melakukan atau membuat market tersebut dengan berbagai bahan yang mudah ditemukan lah tentunya. Selain itu juga ada berbagai nilai integritas juga yang kami terapkan dalam pembuatan market ini. Salah satunya adalah nilai tanggung jawab, terus nilai kerja keras juga, nilai kejujuran, nilai keberanian, berani dalam mengikuti lomba market ini. Karena memang ini pertama kali kami kelas 10 ini melakukan market di dalam perlombaan. Jadi sebelumnya tidak pernah membuat market, tapi kami berani, dan di saat waktu yang genting atau mepet pun kami tetap gaspol dan melakukan yang terbaik mungkin untuk lomba market ini. Jadi benar-benar nilai integritas, kekreativitasan, dan kemampuan siswa itu kalau digabung sangat-sangat berbuah lah pada akhirnya, sangat-sangat berpengaruh pada hasil akhirnya. Oke, berarti ini kompetisinya itu diadakan oleh siapa? Untuk kompetensinya itu diadakan oleh salah satu universitas di Kabupaten Sumeneb, yaitu Universitas Wiraraja, yang dimana diikuti oleh seluruh SMK, SMA, dan MA di Jawa Timur, tapi dengan melalui proses seleksi. Jadi nanti di grand finalnya itu hanya dipilih dari 5 kelompok begitu. Oh, oke. Berarti memang lombanya tentang lomba market begitu ya? Iya, benar. Kan jurusan saya kan kebetulan DPIB nih. Tentang bangunan juga, sama juga dengan Kak Amina. Jadi lomba market ini sangat relevan dengan jurusan kami. Jadi rugilah kalau kita nggak diambil. Jadi kan ada insersi pendidikan anti korupsinya ke Bu ya. Lomba. Dan mungkin mikirnya juga bukan hanya market, tapi banyak sekali. Berkecimpung semua begitu ya. Karena kan 9 nilai integritas itu ada jujur itu ya. Jujur kan juga. Kita harus jujur dalam pembelajaran, dalam ulangan jujur. Semua hal lah ya. Disiplin, kita harus disiplin.
Disiplin maksudnya jangan terlambat sampai masuk sekolah, disiplin waktu dan lain sebagainya. Betul. Jadi semuanya dari 9 nilai integritas sebenarnya sudah kita kerjakan setiap hari. Yang memang yang perlu dikerjakan setiap hari. Tanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab. Pada saat tugas, mengerjakan tugas kan kadang ya sudahlah nggak usah dikerjakan. Itu kan kurang tanggung jawab namanya. Jadi betul. tanggung jawab juga. Jadi sebenarnya nggak berat lah. Jadi kalau yang namanya 9 nilai anti korupsi itu sudah setiap hari sudah ada di kehidupan kita, di dalam keseharian kita sudah ada. Jadi tidak berat sama sekali sebenarnya. Hanya mungkin memang orang ini memahami korupsi gitu. Sebenarnya enggak ini ya, enggak seberat itu ya. Enggak seberat itu, kita mikirnya enggak segitu gitu. Kok kadang orang kadang ya ini ya tadi tantangan tadi belum terjawab, tantangan di masyarakat. Kalau ada yang tahu di sekitar anti korupsi, wah ada ini, ada orang ada KPK, ada apa, itu sebenarnya enggak sebenarnya. Jadi kita itu kembali ke diri kita. Jadi maksudnya kenapa saya ini harus menjadi penyuluh, kenapa saya bertahan seperti ini, itu kembali kepada diri kita gitu. Oke, luar biasa ya Sobat Salsa. Jadi kalau Riza tadi lomba ataupun juara 1 di lomba market rumah adat 2024. Nah sekarang menarik lagi nih ya, Aminah juga diamanahi sebagai juara 3 jurnalistik FLS 2N 2025. Benar sekali ya. Oke, gimana nih perasaannya dan pertama kali ikut? Kalau saya dengar sih pernah ya dengar cerita Aminah ikut jurnalistik ini, tapi temennya kebetulan tuh ambil kisahnya dari saya gitu. Iya. Itu gimana kisahnya Aminah? Juga bareng sama saya Via ya. Itu ambil kisahnya Kak Zada dan saya ambil kisahnya Kalila Ayudya Inara. Putri Kebaya itu. Jadi untuk lomba jurnalistik ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai integritas tentunya, karena kan nanti di sana untuk lomba jurnalistik itu kita bikin berita future. Nah, di sana ada beberapa ketentuan dan syarat yang harus kita patuhi. Nah, salah satu contoh dari jujurnya itu kita harus benar-benar membuat karya dari kita sendiri. Dan juga isinya itu kita juga benar-benar hasil wawancara ke narsumnya gitu. Bukan hasil karangan. Betul. Jadi kalau untuk kampanye edukasi itu saya pernah buat esai tentang anti korupsi dan juga nilai-nilai integritas, yang dimana itu juga salah satu saya terpilih menjadi duta pelajar anti korupsi tahun 2023. Luar biasa ya. Jadi itu Sahabat Salsa, kembali lagi kalau tadi lomba market ada hubungannya langsung dengan 9 nilai integritas, ada lagi dari jurnalistik, dari kejujuran, kembali lagi karena memang benar ya Bu Hosiati ya, semuanya itu kembali pada integritas, kembali pada nilai-nilai itu tadi. Gitu ya. Jadi harus berkesinambungan semua, malah ya semua hal begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah itu ya Sahabat Salsa, jadi perlu kita jadikan pelopor bahwasannya untuk mengikuti suatu hal, melakukan suatu hal itu memang perlu ada nilainya. Karena kalau sudah ada seperti itu akan berdampak dan berpengaruh baik, itu sudah pasti. Nah ini dia nih, sebelum kita kembali ke Bu Hosiati lagi, gimana dari Riza juga untuk memberikan pesan kepada Sahabat Salsa, teman-teman lainnya begitu, bahwasannya ajakan untuk mengikuti ataupun inspiratif Riza untuk anak muda Indonesia yang ingin menjadi agen perubahan sehingga berani nih melawan tindakan korupsi sekecil apapun. Silakan. Jadi tidak banyak yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Salsa terutama. Jadi pastinya kan kita sudah muak nih dengan keadaan Indonesia yang seperti ini, korupsi di mana-mana, mulai dari sektor inilah semuanya dikorupsi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Tentunya kita juga sedih dan merasa kok seperti ini gitu loh Indonesia. Jadi daripada kita hanya sibuk mengevaluasi atau menilai orang dari luarnya, kita kembali lagi dari diri sendiri. Mari kita amalkan, mari kita lakukan bersama-sama nilai integritas secara penuh, secara konsisten dan secara benar-benar harus berintegritas dari diri sendiri. Jadi walaupun banyak sekali tantangan-tantangan setelah mengamalkan integritas, kita harus usahakan untuk tetap bertahan dalam jalan kebenaran. Dan juga kita harus junjung tinggi penuh
dan dengan maksudnya harus junjung benar-benar tinggi nilai kejujuran itu, dan harus lawan penuh juga tindakan kecurangan. Ada satu kata nih dari salah satu tokoh yang benar-benar menginspiratif, yaitu Baharudin Lopa, yang dimana katanya itu adalah kita harus berani di jalan kebenaran walaupun kita lagi sendirian. Jadi walaupun kita sendirian, kita harus tetap bertahan di jalan kebenaran.